Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi elemen sistem komunikasi serat optik. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya menggunakan HP karena laptop saya tidak support untuk screen recorder Pak. Langsung saja, fungsi elemen sistem komunikasi serat optik. Transmisi, fungsi untuk menyalurkan informasi, suara, gambar, data antar titik yang terdapat pada jaringan telekomunikasi. Ya, seperti contoh di bawah ini. Ya, yang pertama ada ke terminal, kemudian kembali lagi nih ke atas, transisi, kemudian ke central terminal lagi, kemudian balik lagi ke terminal satunya. Sistem transisi ada dua jenisnya, yaitu ada dua maksudnya. Yang satu menurut jenisnya, yang satu menurut aplikasinya. Yang menurut jenisnya yang pertama itu ada fisik, kabel, dan optik, dan non fisik. Menurut aplikasinya itu ada jaringan akses, junction atau EMA, dan trunk. Komunikasi dasar sistem komunikasi serat optik. Ya, ini adalah gambar contoh sistem komposisi dasar sistem komunikasi serat optik. Ya, di sini ada leg score per O, konversi sinyal elektrik optik, tipenya LED laser, optical fiber, media transmisi sinyal optik, tipe multimode dan single mode, repeater, konveksi sinyal optik, optik, optical fiber, media transmisi sinyal optik, tipe multimode, single mode, dan detektor konversi sinyal optik elektrik tipe PIN APD. Keterangannya ada LED, light emitting diode, laser, light amplification by simulation, emission of radiation. PIN, positive interaction negatif. APD, avalanche photodiode. Sumber optik pada sistem transmisi serat optik berfungsi sebagai pengubah besaran sinyal listrik atau elektris menjadi sinyal cahaya. Conference. Terdapat dua jenis sumber optik, yaitu LED dan diode laser. Pemilihan dari sumber cahaya yang akan digunakan bergantung pada bit rate data yang akan ditransmisikan dan pertimbangan ekonomi harga dari sumber optik. LED, light emitting diode. LED merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme emisi spontan. Terdapat dua jenis LED, yaitu surface emitting LED dan edge emitting LED. Edge emitting LED memiliki efisiensi clamping ke serat yang lebih tinggi. LED mengubah besaran arus menjadi besaran intensitas cahaya, dan karakteristik arus atau daya pancar optik memiliki fungsi yang linear. Cahaya yang dipancarkan LED bersifat tidak koheren yang akan menyebabkan depresi kromatik, sehingga LED hanya cocok untuk transmisi data dengan bitrate rendah sampai sedang. Daya keluaran optik LED adalah min 33 dBm sampai dengan min 10 dBm. LED memiliki lebar spectral width 30 sampai 50 nm pada panjang gelombang 850 nm dan 50 sampai 150 nm pada panjang gelombang 1300 nm. Diode laser merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena
mekanisme pancaran atau emisi terstimulasi stimulate emission. Cahaya yang dipancarkan oleh diode laser bersifat koheren. Diode laser memiliki lebar spektral yang lebih sempit sampai dengan 1 nm jika dibandingkan dengan LED, sehingga dispersi kromatik dapat ditekan. Diode laser diterapkan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi. Daya keluaran optik dari diode laser adalah min 12 sampai dengan plus 3 dBm. Karakteristik arus kemudi dalam optik diode laser tidak linear. Kinerja keluaran daya optik, panjang gelombang, umur dari diode laser sangat dipengaruhi oleh temperatur operasi. Detektor optik atau fotodetektor. Fotodetektor berfungsi mengubah variasi intensitas optik atau cahaya menjadi variasi arus listrik. Karena perangkat ini berada di ujung depan dari penerima optik, maka fotodetektor harus memiliki kinerja yang tinggi. Persyaratan kinerja yang harus dipenuhi oleh fotodiode meliputi memiliki sensitivitas tinggi, memiliki lebar bidang atau kecepatan respons atau tanggapan yang cukup untuk mengakomodasi bitrate data yang diterima, hanya memberikan noise tambahan minimum, tidak peka terhadap perubahan suhu. Pada sistem transmisi serat optik digunakan dua jenis fotodetektor, yaitu diode PIN atau FIT, APD. Cahaya yang diterima akan diubah menjadi arus listrik pada tahanan RL. Arus tersebut diubah menjadi besaran tegangan. Perbandingan arus yang dihasilkan fotodetektor terhadap daya optikal yang diterima disebut sensitivitas optik dan dinyatakan dalam satuan A/W. Sensitivitas suatu fotodetektor sangat bergantung pada panjang gelombang operasi dan bahan fotodetektor. Dan ini adalah contoh rangkaian fotodiode. Ya, langsung saja ke konfigurasi jar lokaf. Konfigurasi jar lokaf, teknologi yang digunakan untuk jar lokaf: DLC, PON, AON. Konfigurasi umum DLC. Ya, seperti gambar di bawah ini, keterangan LI Local Exchange, City Central Terminal, RT Remote Terminal. Konfigurasi umum PON atau AON. OLT, ya seperti gambar di bawah ini. Keterangannya yaitu ada LI Local Exchange, OLT Optional Line Terminal, ONU, Optical Network Unit, BIN, Passive Optical Network, AON, Active Optical Network, PS, Passive Splitter, AS, Active Splitter. Fungsi masing-masing bagian jar lokaf. Fungsi bagian penyusun DLC. Jar lokaf dengan topologi point-to-point single star terdiri dari dua perangkat utama, yaitu City Central Terminal di sisi sentral dan RT Remote Terminal di sisi pelanggan. Fungsi City adalah interfacing dengan sentral lokal, multiplexer atau demultiplexer, cross connect dan controller, interfacing dengan ODN atau conference OLTE. Fungsi RT adalah interfacing the ODN, multiplexer the multiplexer, interfacing dengan pelanggan. DLC pada umumnya digunakan untuk pelanggan yang terkonsentrasi atau untuk gedung bertingkat, high-rise building. PON, Passive Optical Network, merupakan sistem jar lokaf yang memiliki topologi jaringan point-to-point multistar. Untuk membentuk jaringan point-to-multipoint digunakan komponen pencabang pasif, passive splitter. Diterapkan untuk pelanggan dalam
cluster yang berukuran kecil 4 sampai dengan 120. Jaringan optik PON dapat digunakan bersama-sama diintegrasikan untuk jaringan distribusi per broadcast CITV. Fungsi bagian penyusun PIN OLT Optical Line Terminal berfungsi untuk interfacing the center local, multiplexing the multiplexer, cross connect dan controller, interfacing dengan ODN. ODN Optical Distribution Network berfungsi untuk transportasi dan distribusi data dari OLT ke ONU. PS Passive Splitter berfungsi untuk mendistribusikan daya optik ke semua cabang. Rasionya yaitu 1:2, 2:2, 1:4, 2:4, 1:8, 2:8, 1:16, 2:16, 1:32, 2:32. ONU Optical Network Unit berfungsi untuk interfacing dengan ODN, multiplexing, demultiplexing, interfacing dengan terminal pelanggan. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.